Di sini ada dua tempat, satu di sini, satu nanti di belakang di situ. Nanti sebentar kita dijelaskan oleh kedua bapak. Jadi untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke bapak untuk bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Kita jelaskan satu-satu dulu ya. Jadi awalnya kita jelas di Makari dulu. Sebelum kita itu baru di Bintan. Kita dia punya tempat di situ. Baik, terima kasih. Ini kita semua hadir dan semua. Ini tanda-tanda matahari. Jadi saya jelaskan itu pada awalnya matahari dan bintang. Bintang juga bintang 7 bintang. Karena memang perjalanan suku lain ini dari Jawa, mereka tidak gunakan kompas apa-apa. Mereka hanya gunakan siang matahari, malam bintang. Ketika dalam perjalanan sampai di Lubuk-Luok, semuanya berkumpul di Lubuk-Luok. Jadi untuk saat tanamnya, dia itu sekitar bulan November. Bulan November, mulai tanggal 13 November itu saya sudah datang bersihkan ini tempat ini, bersihkan sekitar ini saja. Mulai tanggal 13 pembersihan, 15 itu mulai sebelum matahari naik saya sudah ada di sini. Tanggal 17 kalau matahari itu naik pas di Puntuak itu berarti hari itu juga saat musim tanam. Tanam pertama. Jadi tanam pertama itu dari saya dari tempat ini ke rumah, baru panggil ibu, istri datang untuk bikin ritual di rumah, baru langsung ke kebun. Tanam pertama. Jadi saat waktu mau tanam pertama, alat untuk tanam itu saya sudah kasih berdiri di depan pintu. Itu masyarakat sudah tahu bahwa oh hari ini dia tanam. Lalu ini matahari. Kalau itu bintang, bintang yang ketujuh, bintang berekor. Pas dulu itu Pondita. Tapi Pondita itu dia agak cabangnya itu ada dua, tapi dia tumbang sehingga orang pakai pipa gitu. Dari waktu dia naik itu, bintang itu naik itu persis lurus dari pohon pipa itu harus ke Gunung Mandiri sana. Yang ada satu tempat di sana itu namanya Boto. Di Boto itu kita kenal di Mandiri. Di tempat nenek Batu Wele itu. Batu Wele. Dia harus lurus di situ, itu mati. Jadi ketika mereka doa itu sama, pas, tanam. Tetapi kalau dalam perjalanan, kalau masyarakat sudah tahu bahwa, ini kenapa sudah hujan kok, tidak mau tanam. Mereka berburu tanam. Siapa yang berani tanam melewati saya, gagal panen. Itu gagal panen. 100% tidak dapat apa-apa. Intake. Lalu yang berikut lagi, kalau bintang itu dia naik kalau pas bulan purnama, itu bahaya, itu gagal panen. Jadi orang yang kami yang sebagai anak yang datang lihat ini harus teliti. Jadi ketiga desa ini hanya panduannya untuk musim tanam itu hanya di sini saja. Papalera ini saja. Karena ini Demong Pagong sudah serah mulai dari nenek moyang. Sudah, terima kasih. Lalu selanjutnya dilanjutkan ya. Dulunya itu desa Lubuk-Luok, lalu mengingat ya Demong Pagong lembaga tinggi lemah tanah Lubuk-Luok Demong Pagong mengingat bahwa masyarakat adat Demong Pagong hidupnya di lahan kering. Ya, hidupnya di lahan kering. Maka dengan tanda-tanda ini. Lalu ketika masyarakat di Lubuk-Luok sudah banyak, kan tugas untuk lembaga adat tinggi ini Demong nempi harian Pagong peta-petak. Riam belepak lolong girak, digirak, betak piala lolong burak, digeroko. Dan ditempatkan di sini tujuannya
untuk nenek moyang di sini menjaga wilayah Demung Pago, wilayah selatan dan timur, wilayah tanah timur. Lalu dengan ini melihat arah matahari di pagi hari dan bintang berekor di malam hari supaya cocok musim tanam, sehingga masyarakat tidak boleh ini sulit dengan itu makan bahan pangan. Jadi setiap tahun itu kak masyarakat di Lok-Lok ini kak, walaupun keadaan cuaca bagaimanapun, hasilnya tetap dapat karena satu keunggulan ini. Dan kita bisa lihat bahwa pada musim pergantian musim di bulan Mei Juni itu di sini kita sudah lihat, berarti arah matahari yang di barat dia kembali ke timur. Sementara kita lihat malam yang lihat bintang berekor dari timur dia kembali ke barat. Entah mengertinya bagaimana, kita tidak sekolah leluhur pesan begitu. Coba anak-anak kamu yang sarjana ini memikirkan bagaimana, silakan. Kampung lama beli Panawa. Perlu saya sampaikan pada waktu berperang melawan Belanda dari Mulawato sampai dan Belanda membakar Koke di bawah itu, semua dari Lok-Lok dan Baman juga belum ada, semua tinggal di sini. Jadi kubur leluhur semua ada lengkap. Lalu 3 tahun dulu baru kembali ke Lok-Lok bangunkan Koke di bawah. Tetap. Ini perang Mulawato, orang tua nabo pi hena order. Ya, sampai di sini. Itu yang lawan Belanda. Melawan Belanda juga sampai di sini. Ada jalan ceritanya banyak sekali, tapi kita singkatkan saja. Jadi kita semua ada di sini di Blepanawa. Setelah itu habis 3 tahun baru bangun Koke kembali. Baru kemudiannya masyarakat di Blepanawa makin baik. Akhirnya lain turun di Bama menjaga pantai selatan. Kemudian masyarakat makin banyak, maka satu dusun di pantai utara Koliwutin di sana menjaga wilayah keutuhan Demung Pago di sana dengan sumber-sumber alamnya. Lalu di sini kita lihat semuanya mata air yang ada ini ada di Demung Pago dan khususnya di wilayah Blepanawa. Karena mata air keluaran tukang yang sumber dari sini, seluruh kecamatan juga dari sini, dan bahkan kita pasang di Bama itu satu kita itu memberi pada perusahaan-perusahaan atau proyek atau desa-desa yang tidak punya air datang ambil di situ untuk minum. Kira-kira demikian untuk penjelasan. Lalu Bapak tambahkan, ini kita omong tentang tanda-tanda alam antara matahari dengan bintang. Tapi kalau macam dari rombongan, mau untuk kalau tahu ceritanya lain lagi, kita di sana di pos kita omong. Menyangkut air. Beri kehidupan ini juga. Nenek ini lihat di rumah ada 2 ekor anjing, satu jantan, satu betina. Jadi pulang badannya basah. Jadi nenek ini cium air, mungkin di sekitar ini ada air. Itu. Dan nanti sebentar di bawah kita omong. Kita batu dua. Jelas. Batu yang ini tempatnya saya sebagai seorang bapak dan saya punya anak itu dia ada di bawah. Ketika saya tua sampai anak itu dia Dia ganti. oh bahaya. Begitu pun yang Di sana juga 2. Setiap kali dia lihat pasti dia bawa dan dia Anak di depan posisi. anak posisi di depan saya di sini. Mau tutup lingkungan kau dah lodo lali. Tutup anak ini bisa banyak. Lalu kita yang lain itu tidak boleh di depan, kita di belakang menyaksikan pagi, matahari pagi dan bintang berekor pada dalam bahasa mantranya matar pilera gere meret pisunelo nelo. Kalau bintangnya punya matar bunuh pito meret pipari ama lere. Dia punya bahasa mantranya. Waktu Pak datang matahari itu, lihat matahari itu, masyarakat juga pada ikut di belakang. Ya, Kalau bisa mereka ikut. boleh ikut Pak, tapi mereka harus Mereka di belakang. Tidak. Saya punya anak yang betul dari Anak saya, sulung, dia berada pewarisan dari anak kesulungan. di depan itu. Kesulungan. Dia di usia itu. Anak tidak bisa melangkai saya di sini. Nah, sehingga warisan itu tetap berjalan. Betulnya. Bapak kalau di sebelah batunya di mana, Pak? Mana mereka yang lain yang masyarakat ingin lihat itu, mereka harus posisi di belakang, tidak boleh di depan saya. Kehalang. Sehingga waktu ke-7 bintang naik itu saya sudah tahu, ini pas musim tanamnya. Jadi dia itu harus masuk pas lubang itu, tapi Masih lubang di tengah. matamnya sana di Gunung Mandiri di tempat Boto itu. Boto Yang tempat ini Batu Wele punya apa? Batu Wele. Batu Wele di Mandiri punya nih. Mandiri punya.
Di tempat Batu Wele punya Boto. Woto. Dia lurus ke Boto. Dia di sini yang kalah sedikit pele dengan pohon itu. Enggak titik titik yang pe bintang main lepas pe. Pas Bintang tengah itu. Tengah. Di tanda-tanda bintang tengah itu titiknya. Di tengah-tengah itu. Ya sudah di matahari juga di titik tengah itu. Dia masuk. Sama. Ketika dia pas di tengah, bintang pas di tengah, matahari juga pas. Di pas di tengah. Siap Baru Mereka tanam. udah sama. Keduanya masuk di tengah, titik tengah. Baru musim tanam. Biar kalau hujan sudah banyak tapi belum dia masuk di tempatnya, belum bisa tanam. Seolah ada kalender alam tanah Ya. yang Ya. Lalu kalau kita lihat ya, kita hitung tanggal salah. Ya. Karena kadang-kadang dari 15 sampai batasnya 21. Jadi kadang ini tahun 15, tahun depan mungkin di 20. Jadi dia naik turun. Jadi kalau kita musim tanam kita lihat tanggal salah. Bukan tanda alam punya. Jadi dia punya tanggal itu harus ganjil. Dia harus tanggal ganjil dia masuk. Jadi Tuhannya Papa Lera yang nanti kemudian memastikan dan memutuskan untuk lewerang Mula. Ya. Baru seluruh Demung Pagong bisa tanam. Ini mereka yang tutup bos sebagai saksi tempat ini. Jadi mungkin ada Pertanyaan. pertanyaan bisa di Kalau masih ada pertanyaan silakan. Gue tadi bawa aku mah. Jadi dari kita semua ini, saya ini sebagai saksi waktu dia melihat ini. Karena di desa Penara ini sudah hujan sudah banyak, tapi mereka desak. Bagaimana hujan sudah banyak tidak tanam? Nah, tidak tanam. Terpaksa dia panggil saya ini sebagai saksi. Kami dua jalan dari bawah naik ke sini. Dia bilang saya jangan berdiri di belakang, saya berdiri di situ. Dia lihat ini memang belum tanam. Nah, belum tanam itu. Baru dia bilang, saya bilang sekarang kau sebagai saksi. Karena terlalu desak, besok tanam. Dia bilang. Kita lihat hasil. Besok tanam. Tapi kita tanam selama kita petik padi masih ada hujan banyak. Menyangkut ekonomi. Masih hujan banyak. Waktu itu buka di Danaheu. Di Danaheu itu. Memang semua petik padi tapi masih ada hujan. Di situ yang saya sebagai saksi itu waktu itu. Polisi ini punya bapak. Ya. Dia bilang karena semua desak mau tanam-tanam tapi belum pas artinya. Dia panggil saya datang di sini sebagai saksi. Yang ini untuk tujuh bintang itu. di sini. Oh, bisa menuju ke Bapak anak ada di sini. Iya, ya. Bapak terima kasih banyak. Kami pamit. Pak Guru. Ini jadi permulaan nanti tempat ini nanti di Jadi kelihatan biasa-biasa. Oke, terima kasih banyak Bapak Homo. Ya. Tidak usah, jadi jatuh. Untuk Mbak Vino selati di Lotobi. Om Vino. Untuk Mbak Om Vino selati di Lotobi mbak yang begini pede nih. Cuma gini doang. Cuma gini doang. Mata-mata pere meret. Mata-mata pere meret. Mata-mata pere meret tuh Ya, ada artinya. artinya itu bahwa dia punya tugas diwariskan untuk Demung Pagong, bahwa dia punya tugas itu untuk lihat
itu matahari dan bintang. Oh, mata tuh kaitan dengan mata ini. Mata dia mata yang untuk lihat itu matahari dengan bintang itu. Oh. Mata. Mata-mata pere meret. Ini kan dulu kampung Lepanawa kampung dulu ini di sini orang tinggal di sini. Kalau kampung lama ini ke atas sih masih ada bekas batu-batu, bekas rumahnya masih ada. Kita masih bisa mendaki terus ke atas lagi. Mendaki kemana? Itu ke atas terus sampai. Sudah daerah tempat rata sudah di atas. Kenapa orang pindah di bawah? Itu karena mereka iri. Karena iris itu karena tempat yang di bawah yang Lepanawa sekarang tinggal itu kan dulu pentuak banyak. Oh gitu. Jadi orang iris di situ buat alat di situ. Akhirnya orang turun satu-satu akhirnya buat kampung di situ. Sama dengan Bama juga ya. Tadi itu banyak orang tanya kenapa tidak di sini, daerah rata di sini, tapi di sini dulu pentuak tidak banyak. Jadi Oh, orang gitu. cari pentuak yang banyak. Untuk iris toh, mereka kerjakan iris. Jadilah tinggal di sana. Nah, jadi tinggal di sana karena pentuaknya banyak di bawah. Lalu yang kedua jarak dari Leto ke ini dulu kan dorong pergi ambil air di Leto sana. Iya, Bang. Letonnya tuh. Leto mata air. Sumber air. Oh, mata itu tinggi dekat. Nah, makanya lebih dekat daripada ambil mata air di Leto sana baru mendaki sampai di sini toh. Iya. Oke. Jadi saya lagi jalan dengan Tempat yang kita berdiri itu kan orang Lepanawa itu belepe itu apa istilah bilang tempat orang buat fondasi. Fondasi ya. Oh, belepa. Itu dari Belepe itu fondasi itu. Nawa? Nawa itu Lepanawa itu Pak. Nawa itu artinya terletak di bawah. Rata itu dia Rata. Fondasi dulu. Kita bangun rumah itu kan pertama dari fondasi. Maka belepa lolong kiri. Oh, jadi bacanya pakai sebutannya belepa ya, bukan belepa ya, Bapak ya? Bukan belepa. Belepa, guys. Tapi kebanyakan orang sebut itu belepa. Iya, salah ternyata. Belepa Nawa bacanya. Itu belepa. Sebenarnya belepa bukan belepa. Belepa itu artinya fondasi. Nah, fondasi itu. Belepa. Belepa. Kalau belepa itu pada orang belepa itu. Itu pelepa tuh. Itu belepa. Mas Nagi. Oke guys, kita sudah sampai di tempat yang rata.